Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran saya. Nah, pada pertemuan kali ini atau pada video kali ini kita akan membahas mengenai operasi perkalian bentuk aljabar. Nah, operasi perkalian bentuk aljabar ini termasuk ke dalam 4 operasi aljabar. 4 operasi aljabar itu meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk penjumlahan dan pengurangan ini kita telah bahas di video sebelumnya. Nah, jadi video kali ini kita akan khusus membahas mengenai operasi perkalian pada bentuk aljabar. Nah, sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali mengenai pembelajaran yang telah lalu, atau pada video sebelumnya kan kita telah membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar itu merupakan salah satu operasi dasar dengan simbol tambah dan kurang pada bentuk aljabar. Nah, operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar ini dapat dilakukan dengan syarat apabila mempunyai suku yang sejenis. Nah, jadi ini saya ingin mengingatkan kembali tentang materi sebelumnya. Nah, yang perlu diingat adalah penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar itu bisa dilakukan operasinya jika memiliki suku yang sejenis. Nah, sedangkan pada pembelajaran kali ini atau pada video kali ini, tujuan pembelajarannya berbeda dengan minggu lalu. Tujuan pembelajaran pada video kali ini yaitu nanti setelah pembelajaran berakhir, kalian diharapkan mampu menyelesaikan operasi perkalian pada bentuk aljabar. Baik, langsung saja kita masuk ke pengertian atau apa itu operasi perkalian bentuk aljabar. Pada dasarnya, perkalian aljabar ini merupakan perkalian atau operasi perkalian yang sama dengan operasi perkalian pada bilangan bulat yang telah kalian pelajari. Hanya saja membedakannya dia di sini menggunakan elemen aljabar sebagai operan. Operan itu artinya objek yang akan dioperasikan. Untuk operasi, cara menghitung dan sifat-sifatnya dia sama dengan operasi perkalian pada bentuk bilangan pada umumnya. Lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Sebelum ke contoh kita masuk dulu ke konsepnya dulu ya. Nah, di sini secara umum untuk hasil perkalian bentuk aljabar dengan bentuk X tambah A dikali X tambah B akan mengikuti proses sebagai berikut. Nah, di sini ada X tambah A dikali X tambah B. Yang pertama, untuk X ini nanti kita kalikan ke X kali ke X hasilnya X kuadrat, kemudian X kita kalikan ke B, X kali B. Kalau sudah, sekarang giliran suku kedua, si A. A kita kalikan ke X, A kali X, kemudian A kita juga kalikan ke B. Nah, setelah itu kita uraikan hasilnya didapat X kuadrat tambah BX tambah AX tambah AB. Nah, perhatikan BX tambah AX ini dia memiliki suku yang sejenis, yaitu memiliki variabel X. Artinya dia dapat dioperasikan. Kalau kita operasikan, tinggal kita jumlahkan saja. A tambah B atau B tambah A. Nah, makanya didapat X kuadrat ditambah dalam kurung A tambah B dikali X ditambah AB. Ini bentuk umumnya dari perkalian bentuk aljabar. Lebih jelasnya kita lanjut ke contoh. Nah, di sini ada contoh tentukan hasil perkalian dari X tambah 2 dikali 3X dikurang 4. Untuk menyelesaikan pertanyaan ini, yang langkah pertama yang akan kita lakukan, X tambah 2 dikali 3X kurang 4. X ini kan kita kalikan yang pertama dengan 3X. Nah, X dikali dengan 3X akan didapat 3X kuadrat. Kemudian, langkah yang kedua, X nanti kita kalikan juga dengan suku setelah 3X, yaitu negatif 4. Maka X dikali negatif 4 didapatlah negatif 4X. Kalau X telah dikalikan dengan dua suku di sebelah sini, kita lanjut ke langkah ketiga.
Nah, langkah ketiga ini sekarang giliran 2 yang kita kalikan. Yang pertama, 2 kita kalikan dengan 3X, 2 kali 3X didapat 6X. Kemudian, di sini nomor 4, langkah keempat, 2 kita kalikan juga ke negatif 4, 2 kali negatif 4 didapatlah negatif 8. Nah, jadi untuk mendapatkan hasil akhirnya tinggal jumlahkan dari semua yang kita dapat ini. 3x kuadrat ditambah negatif 4x atau dikurang 4x ditambah 6x kemudian dikurang dengan 8. Negatif 4x ini dapat kita operasikan dengan plus 6x. Negatif 4x tambah 6x dapatnya 2x. Maka hasil akhirnya didapat 3x kuadrat tambah 2x kurang 8. Nah, yang perlu kalian perhatikan dalam perkalian bentuk aljabar itu, jika x dikali dengan x, maka hasilnya adalah x kuadrat. Kemudian tinggal kalian kalikan koefisien di depannya. 3 dikali 1, 3. Maka didapatlah 3x kuadrat. Sama halnya dengan ini, negatif 4 dikali x, berarti negatif 4x. Kemudian 3x dikali 2. 3 dikalikan dengan 2. 3 kali 2, 6. X-nya 1 saja. Tinggal ditambahkan 6x. Nah, seperti itu. Kemudian, nah di sini ada sifat operasi perkalian. Sebenarnya sifat operasi perkalian pada bentuk aljabar ini sama saja dengan perkalian bentuk pada bilangan ya, pada bilangan bulat. Yang pertama, dia memiliki sifat komutatif. Komutatif artinya dia dapat dipertukarkan. Sama halnya dengan operasi penjumlahan pada perkalian seperti itu. A kali B sama saja dengan B kali A. Misalkan 2 dikali 3 juga sama dengan 3 dikali 2. Kemudian sifat kedua adalah asosiatif. Pada sifat asosiatif ini artinya pengelompokan. Nah, yang pertama kita perhatikan saja pada bentuk perkalian ya. A kali B kali C. Nah, dalam kurung di sini adalah B dikali C. Artinya B kali C itu kita operasikan terlebih dahulu. Nah, hal ini sama saja dengan kita kurungkan A dikali B. Artinya A kali B kita operasikan terlebih dahulu, baru kita kali dengan C. Nah, kemudian sifat yang ketiga adalah distributif. Distributif ini artinya menyebarkan. Nah, coba kita lihat dalam bentuk perkaliannya. A kali B ditambah C. Dalam kurung ini kita kerjakan terlebih dahulu. Artinya kita jumlahkan dulu angkanya kemudian dikali dengan A. Ini sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Nah, ini sifat pada operasi perkalian. Sekarang kita lanjut ke contoh yang lainnya. Di sini ada 3 contoh. Yang pertama, 4 dikali dalam kurung 3A tambah 2. Nah, ini cara mengalikannya tinggal kita kalikan pelangi. Seperti kali awal tadi. 4 kali 3A, karena tandanya tambah, ditambah di sini 4 dikali 2. Sekarang tinggal kita operasikan. 4 dikali 3, 12. Sisa A diturunkanlah jadi 12A. Kemudian ditambah 4 kali 2, 8. Nah, 12A ditambah 8. Karena dua suku ini bukan sejenis, maka tidak dapat lagi dioperasikan. Jadi inilah penyelesaiannya. Kemudian untuk contoh 2, X tambah 3 dikali X kurang 2. Contoh 2 ini sama dengan contoh sebelumnya. Kita kalikan satu-satu. Yang pertama, X dikali X. Nah, X dikali X ditambah X kali negatif 2. X kali negatif 2 ditambah 3 dikali X. Kemudian ditambah lagi dengan 3 dikali di sini negatif 2. Baru kita sederhanakan. X kali X itu X kuadrat. X kali negatif 2 berarti negatif 2X. 3 dikali X berarti 3X. Kemudian 3 dikali negatif 2 sama dengan negatif 6. Karena negatif 2X tambah 3X ini memiliki suku yang sejenis, maka dapat dioperasikan. Sehingga penyelesaian akhirnya yaitu X kuadrat ditambah X kurang 6. Kita lanjut ke contoh 3. Contoh 3 ini agak berbeda dengan pola yang pertama. Nah, di sini ada 3 suku setelahnya. Kalau ada 3 suku berarti kita kalikan ketiganya. Yang pertama 2X dikali X. Nah, kemudian 2X dikali 2Y. Nah, kemudian ditambah 2X dikali negatif 3. Kalau sudah 2X kita kalikan dengan semua suku di belakang, sekarang kita tinggal kalikan yang negatif 1. Negatif 1
negatif 1 kali X ditambah negatif 1 kali 2Y, kemudian ditambah negatif 1 kali negatif 3. Setelah itu baru kita operasikan. 2X kali X, 2X kuadrat. 2X kali 2Y, berarti 2 kali 2, 4 ya. Kemudian di sini ada X kali Y, X dan Y. X dan Y ini berarti tinggal ditulis aja XY. Nah, kemudian 2X dikali negatif 3, 2 kali negatif 3, negatif 6, X-nya sekali aja, langsung ditulis negatif 6X. Kemudian negatif 1 kali X, negatif X, negatif 1 kali 2Y, 2 kali negatif 1, negatif 2, sisa Y, negatif 2Y, kemudian negatif 1 dikali negatif 3. Kalau sudah seperti ini, tinggal disederhanakan. Nah, jadi seperti itu contoh dari perkalian bentuk aljabar. Nah, sekian video dari saya mengenai pembahasan contoh-contoh dan penjelasan mengenai operasi perkalian bentuk aljabar. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan dihubungin. Nanti insya Allah dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.